Oh, jadi ini nih mobil yang mau ngelawan Netafee. Ini Mobil dia bensin ini nih. Duh, Aduh. Mana lu nih? berasa kecil, muter-muter. Oh, sorry. Berasa kecil Iya. banget deh. Aduh. Akhirnya datang juga nih. Rival dari Citroen isi3. Oh, ini udah listrik. Iya. Lu nggak lihat nih plat nomornya ada biru-birunya. Gua Emang kira- secara desain mirip ya seperti yang bensinnya ya. Gue kira ini yang bensin. Pas Ini yang lawan udah yang listrik Oke, beneran. jadi kita bakal komparasi nih Han. Iya. Mulai Kita dari mana? bakal unjukin kelebihan dan kelemahan dari masing-masing mobilnya. Jadi emang ini bisa dibilang mirip-mirip ya. Mirip apa? Mirip-mirip speknya. Oh, speknya iya Dari benar. harganya juga mungkin mirip-mirip. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan komparatif dari Netafee dan juga Citroen isi3? Ini dia videonya. Oke, kita ngomongin soal desainnya dulu nih Han. Jadi kalau dibandingin, kalau gue sih ya, lebih ngeliatnya lebih suka si Citroen isi3 karena tampilannya sangar, gagah gitu ya. Sama kayak bensinnya. Ya, ini sama persis sama bensinnya. Tapi kalau kita ngeliat Netafee kan secara tampilan depan kayaknya gimana ya? Agak ngebulet-bulet gitu kan. Kan namanya juga mobil listrik, aerodinamis. Tuh lihat. Simple lines, bener-bener nggak ada apa namanya grill gitu ya, jadi bener-bener aerodinamis, jadi lebih apa ya, lebih efisien terhadap angin gitu. Iya. Ya, ini masa sama kayak yang bensin sih. Ini desainernya lagi males bikin yang beda gitu ya. Karena desainnya harus mikir lagi sama cost-nya lebih mahal. Iya, sama ini shot line-nya kok nggak gimana ya? Ya ini Gila kan ya. mobil Eropa sebetulnya, cuma emang karena diproduksi di India ya. Ini Tuh. produksi India nih. Lihat tuh, shot line-nya bagus kan? Ya oke lah, tapi kalau ngeliat secara tampilan baik lagi nih. Ini DRL gue ini, si Citroen ini bentuknya kayak X gitu. Keren. Oh, Lampu udah LED. Ini masih iya sih, Ini? masih halogen ya, tapi udah proyektor lihat. Ini fog masih lampnya sebelah mana fog lampnya? fog lamp-nya nggak ada. Hah? Nggak ada. Ini dong, udah LED juga, ya kan? Jadi pancarannya selain lebih keren tampilannya, tapi juga lebih meluas dan merata. Pelek, ya peleknya masa sama kayak itu juga bensin. Iya 15 inci sih, ini berapa nih? Ini berapa nih? 16 lah. 16. Tapi pelek bisa ganti ya, sekarang kan gampang banget kalau nggak suka modelnya gitu, kita bisa ganti-ganti aftermarket. Tapi secara tampilan lu lihat dong, ini bisa two tone color ya. Jadi warnanya mau putih, mau orange, mau hitam. Ini banyak pilihan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pilih Citroen, dia bisa customize beragam nih, nggak cuma dari eksterior maupun juga interiornya juga bisa. Bahkan kayak gini nih, ini ada warna putih, Iya. ada yang chrome, ada yang orange. Jadi bisa sesuai dengan jiwa lo gitu. Kalau Neta bisa warna pink sama Hah? pistachio. Oh itu Patrick ya? Patrick ya, Patrick. warna pink Patrick. Pink Patrick. Tapi ini di sini coba port Apa? charger di mana? Hah? Port charger di mana? Nih, Itu. iya. Kok di belakang ada? Itu Itu buat bensin ya? kalau mobil bensin. Nah. Jadi emang karena alasan budget ya, daripada bikin stampingnya mahal kan mesinnya Iya. kan, dia bikin lagi ya udah pakai aja, tapi yang nggak bisa kebuka. Tapi lo ngomong-ngomong ini juga sama aja kan? Ini buat ngecas di mana? Oh iya, sebelah sana. Nah, ini sebelah kanan kiri. buat apa? Ini buat GBT di Oh Cina. kalau di Cina, Iya. ya sama aja dong, nggak ditutup juga buat pasar Indonesia kan? Iya. Jadi daripada dia produksi lagi, mendingan yang udah ada. Iya, bener. Sama aja dia mau ngecengin ini tapi sama aja. Emang katro nih, Rehan nih. Apalagi? Dah, gini aja. Menurut teman-teman siapa yang lebih cakep nih di antara Citroen isi3 atau Netafee? Tulis di komen-komen ya. Kemudian di bagian belakang Han, Ya. ini kalau kita lihat sekilas dulu deh soal ground clearance ya. Apa? Ini karena memang SUV murni dibangunnya ya. Jadi karena memang
ground clearance dia bisa lebih tinggi nih Han. Dia di 170 mm. 170 Dia mm. cuma lebih pendek 10 mm dibandingkan yang konvensional karena posisi baterainya di bagian bawah. Ini berapa nih? 130 mm. Ya ini mah kena poldur tinggi ya juga kan, bentok. ya kan cuma buat urban, kan buat perkotaan ini kan. Ya mungkin kan sekali-kali kalau mau jalan-jalan ke daerah-daerah remote area atau camping gitu ya. Ya 130 masih bisa lah. Bisa nih. Hah? Masa masih bisa lah Ya 130. paling mentok-mentok dikit baterainya nih. Iya. Distrot nih. Tapi kalau kita lihat tampilannya ya, wih ini maco banget emang di belakangnya. SUV Slick. banget ya. Slick dong, lu lihat. Aerodinamis. Itu mana itu? Nggak ada? Nggak Nggak dikasih? ada. Hah? Nggak ada. Ini ada wiper, Nggak defogger. ada. Itu defogger ya? Defogger udah. Ah, ini, Udah defogger. juga ada nih. Itu third brake-nya mana? Ada. Lu mana? Ini? Ini, di sini ngumpet, enak aja. Oh, di lu. situ. Ada ini alah. juga. Oke, sekarang kita lihat bagasinya ya. Bagasi. Bagasi. Dari kunci aja bisa. Ya tadi songong banget nampilin kunci melulu. Ini dong. Itu kunci apa? kunci itu kunci rumah. Hah? Kunci rumah. Mobil dong. Oh, kunci Masa rumah. Tuh, Ini lihat. ada tombolnya nih. Ini HP mainan dipakai mainan anak-anak hilang nih. Tapi keren dong kalau di itu di apa namanya ketongkrongan. Sekarang kita lihat akomodasi ya. Akomodasi. Ini rata lantai. Bener-bener gampang pass-through-nya kalau mau bawa barang atau galon gitu ya, jadi lebih enak gitu. Ya Allah. Ban Ada. serep nggak ada? Nggak ada. Hah? Ada tire sealer kit. Ya Allah. Ya ntar kalau bocor-bocor dikit sih oke ya. Iya. Karena gue pernah pengalaman ketusuknya baut gede. Waduh. Mobilnya cuma pakai tire sealer doang. Akhirnya ya udah mau nggak mau tengah malam beli ban kelai ya kan. Buat bisa yang penting bisa jalan aja dulu. Itu ada juga nggak? Apa? Ban serep. Ada dong, ban serep ada. Udah gitu ya. Posisinya nih. Posisinya dalam jadi secara volume harusnya gede. Udah gitu dia ada penutupnya. Ini gue kalau masukin galon encok dong. Tuh lihat. Ininya tinggi ya. Ini tinggi banget tuh. Iya sih. Segini. Yang usah lu berarti abangnya aja suruh masukin. Repot amat. Nah ini dia ada penutupnya, covernya. Jadi ketika mau bawa tas laptop, mau parkir supaya nggak takut-takut bisa. Kalau di lo belum ada ya? Nggak ada, belum ada. Tapi yang penting sih, Apa? ya masa jok belakangnya masih pocong. Ini masa udah nggak pocong dong. Kuntilanak? Ada kuntilanak. Ada headrest ya Ini maksudnya. pocong itu, oh Ada kirain headrest ya, masa kuntilanak. kuntilanak. Nah ini bisa diratain nih. Sama di Hah? Neta juga bisa. Bisa? Bisa. Oh ini nggak rata tapi. Oh nggak rata ya? Nggak rata. Oh nggak rata ding. Ya bisa direbahin untuk nambah volume. Iya. Meskipun nggak rata-rata banget ya. By the way, Hmm. bukannya bisa dicopot ya? Bisa dicopot loh. Nah ini rata lantai. Rata tapi itu kan ada. Terus dicopot itu taruh mana? Hah? Ini taruh mana? Tau rumah aja ya? Bisa dicopot ya? Iya. Wow, luar biasa. Di Tanggung atas jawab, itu pasang rata. tanggung jawab. Iya. Aduh. Bang, ini kita udah masuk ke interior nih, Iya. interior Netave. Menurut lu gimana desainnya? Desainnya Lihat sih tuh. ya simpel banget ya. Tuh lihat tuh, kulit, soft touch, enak banget lah di. Ini empuk juga nih Iya sih. joknya. Kali ini gue harus mengakui ya, kalau soal empuk sama kenyamanannya karena di situ materialnya fabric, udah gitu joknya juga nggak terlalu empuk-empuk banget. Tapi ini door tip polos aja gitu, nggak ada tempat penyimpanan apa gitu buat naruh tumbler Kan gitu. nyimpen bisa di sini nih. Aduh, ada seatback pocket 2 Di biji. situ juga ada, walaupun cuma satu. Itu ada juga tuh kecil tuh. Ya di situ ada juga buat Iya. cup holder lagi ini. Port USB cuma satu, rebutan dong orang belakang. Kalau di situ ada dua. Akomodasi gimana? Hah? Akomodasi gimana? Sosok ya. Hmm. Jadi kalau ngelihat nih emang lantainya agak naik ya karena emang posisi di bawahnya tuh baterai kan. Ya, di sana juga agak naik. Iya, sama sih posisinya. Jadi pahanya tuh agak naik kayak gini nih teman-teman nih posisinya. Ini posisi duduk gue nih.
Masih ada lumayan. Masih lumayan lah ya. Masih lumayan. 5 jari lah. Cuma ya itu sih. Ini apa namanya? Switch untuk kacanya gampang. ada di sini. Istri di mana? Ada di sini. Buat hemat yang penting affordable. Iya, tapi kena kaki itu bisa kebuka tuh. Enggak juga sih, iseng Anak banget kecil, kakinya. iseng. Ya, Kalau kecuali anak anak kecil. kecil. Ini Iya. dashboardnya simple banget ya begini ya. Namanya juga mobil modern, Bang. Kan minimalis. Iya Tesla sih. juga begini, ada layar segede gaban juga. Cuma terkadang ya Han, itu buat pengemudi gitu kalau misalnya oke, kelihatan keren, tapi kalau nggak ada tombol V6 tuh kayak Fisik, wujuk. karena mesin kali. Kalau nggak ada tombol V6 tuh kayaknya gimana ya? Kayak agak kurang gitu, mencet-mencet tombolnya tuh kayak nggak jejek gitu loh. Ya, Jadi kita harus kayak nyari-nyari sambil nyetir tuh agak susah ya kan? Sebenarnya masih ada sih tombol fisik ya. Tuh di setir ada, ada switch-nya juga, terus di bawah situ ada tombol hazard. Ya tapi kurang, misalnya kayak AC gitu, lo mau nyalain AC. Kalau di mobil yang agak canggih mungkin bisa pakai voice command gitu kan. Iya. Tapi kalau ini kan tetap harus nyari-nyari sih. Terus kalau head unitnya rusak gimana? Nah, apalagi itu tuh. Karena ini pengaturan semua kan lewat head unit ya? Iya, semua. Pengaturan mobil segala Fiturnya, macam. pengaturannya ya di Kalau rusak? head unit itu. Ya berarti Tahu jalan gua kalau rusak gimana? gimana? Towing. Iya, towing aja ya. Towing. Mobil sekarang kalau rusak towing, soalnya agak susah tuh dia buat apa namanya teknisi ngerjain di lokasi. Tapi kalau di Citroen dia karena head unitnya tuh bener-bener buat yang apa ya? Cuma khusus untuk entertainment. Jadi ya udah, dia fokus di situ aja. Terus Udah fiturnya ada mana? Android Auto, Fiturnya mana? Hah? Fiturnya di mana? ada di situ di dashboard. Ya emang nggak sebanyak ini sih ya. Cuman ya itu tadi, dia ada beberapa tombol fisiknya. Kalau nyalain? Nyalain apa? Nyalain mesin? Nyalain mesin? Mobil, motornya, nyalain motornya. Gampang, tinggal putar. Ini tinggal buka pintu, langsung Iya nyala. sih, iya. Kalau ini harus gua akuin ya. Ini emang selangkah, 2 langkah, 5 langkah lebih maju ya. Sama- Dibandingkan itu harus kita masuk ACC lalu pencet putar lagi untuk masuk ke mode ready. Itu emang ya karena baik lagi si EC3 ini adalah basisnya mobil konvensional yang dibikin versi listrik ya, beda sama ini kan emang dari lahir udah mobil listrik kan. Ya udah dari lahir mobil listrik. Sama ini Bang, tuh Apa? masa drum brake? Rem tangan begini? Iya, yang penting bisa ini ya, bisa ngerem ya kan. Ini udah EPB Penting banget. auto hold. Itu ini parking brake-nya harus olahraga. Ini didiemin mati sendiri nih. Hah? Berarti harus di ke depan saya. Astaga. Nah, Gitu ya. Tinggal masuk, duduk, tinggal nyala masuk lagi duduk ya. nyala lagi. Iya emang. Gampang tuh lihat nih, di head unit segapan ini ada CarBit Link dan bisa Tapi wireless bukan juga. Android Auto Apple CarPlay ya. Nah itu dia masalahnya, karena dia masih third party ya. Oh. Dan bahkan koneksi kalau misalnya mau wireless harus pakai WiFi. Oh. Ini WiFi-nya nih, Oh, pakai modem. pakai modem. Oke. Tapi Biar tethering nggak- handphone bisa kan? Tethering handphone bisa, tapi cepat habis baterainya. Gaya-gayaan Rehan bacaannya. Mentang-mentang lagi review mobil listrik. Tapi lumayan loh, dia ada banyak tempat buat penyimpanan. Di sini ada cup holder, ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Makanya tersengaja ya naruh buku di sini Dan dia ya. ada tempat buat buku gitu Iya, ya. gede ya. Terus ada tempat koin di sini, terus di bawah sini ada tempat lagi. Ya banyak sih buat tempat penyimpanan ya. Tapi ini lumayan sih tempat penyimpanan karena kalau di EC3 dia Gimana? cuma ada cup holder aja. Hmm. Sama kalau di dashboardnya ada sedikit ya, sama ruang penyimpanan tertutup gitu. Udah gitu aja ya. Oke oke. Sekarang kita bahas performanya teman-teman, dan kayaknya Netafé harus jumawa nih kalau soal tenaga motor ya. Kali ini kayaknya gue harus ini ya mengakui keunggulan dari Netafé. Karena memang secara spek juga beda, Iya. ya kan? Dari motor listriknya Netafé lebih besar, udah gitu baterainya juga Iya. lebih besar kapasitasnya sehingga Iya. jarak tempuhnya bisa lebih panjang. Iya. Oke, kita ngomongin dari spesifikasi motor listriknya dulu. Motor listriknya dulu ya. Netafé punya motor listrik bertenaga 94 dk dan bertorsi 150 Nm. Di C3 berapa? Torsinya lebih beda jauh. Gak beda jauh. 143 Nm. 143, tapi tenaganya
tenaganya itu 50-an. 56 ya? 56 deka doang. 56 deka doang. Dan itu berpengaruh terhadap akselerasinya. Jadi kalau di Citroen e-C3 teman-teman, dia akselerasi dari 0 ke 100 km per jam itu tuntas dalam waktu 17,1 detik. 17,1? Itu lebih pelan dari espresso loh. Masa? Iya, espresso 14,3 detik. Oh iya? Iya. di Netaffe itu 10 detik doang. 7 detik lebih cepat. Karena emang itu tadi motor listriknya beda jauh ya. Iya. Dan kecepatan maksimal di Citroen, tau nggak berapa? Berapa? 100-an paling. Itu dia, 107 km per jam. Jadi waktu ngambil data nih Han, itu cuma bisa akselerasi dari 0 ke 100. Iya. Ke 110 sama 120 nya nggak bisa. Iya. Nggak dapet. Emang ini kecepatan maksimal berapa? 110 di mode D atau di mode normal. Kalau di mode atletik dia 125. Oh, ada mode berkendaranya? Ada dua. Oke. Ini di sini nih di setting itu ada 2 driving mode setting, normal, atletik. Terus di bawahnya ada itu juga tuh electronic stability program, hill descent control, vehicle start mode juga ada. Lalu ada nih energy recycle intensity. Jadi regennya bisa diatur. Regeneratifnya. Iya. Sebetulnya di e-C3 juga ada mode berkendara. Iya. Apa modenya tuh? Eco doang. Eco mode aja. Eco mode doang. Untuk ngirit baterainya kan. Dia jadi normal sama eco aja. Tapi untuk yang regeneratif itu udah nerima aja. Jadi nggak ada levelnya tuh. Kalau ini ada level apa? Ada light, medium, sama high. Iya. Kalau di sana ya udah lepas pedal akselerasi ya segitu-gitunya aja. Segitu-gitu aja. Nah kalau jarak tempuh gimana Bang? Jarak tempuh ya karena baterainya kan di e-C3 itu 29,2 kWh. Ya. Klaimnya itu di 320 km. Cuma waktu di isi sampai 100 sih itu sekitar di 260-an kilometer 260? Di itu ya di MID. Waduh, 260. Di instrumen. Waduh. Di Netaffe karena ada average konsumsi listrik, kita bisa mengkalkulasikan kalau Netaffe itu punya range yang sesuai dengan data tes kita. Berapa tuh? Itu di sekitar 310 sampai 350 km. Tapi sesuai klaim CLTC itu 401 km. 401. Ya karena di isi-3 kan. Itu kan panel instrumennya monokrom, simple banget gitu ya. Sama dan kayak menunya bensin. Iya ya. Iya, sama kayak bensin. Dan menunya juga nggak banyak, jadi cuma trip meter. Terus trip meternya ada AB ya, lalu ada odometer sama untuk range dan juga kapasitas baterai. Kalau di sini instrumen digitalnya lebih luas dan informasinya lebih banyak, dan kalau misalnya kita di sini dan kita bisa switching nih antara average konsumsi listrik, ada juga tuh lihat ada konsumsi itunya juga, putaran motor, ada ampernya juga, ada voltasenya juga. Jadi bisa diatur-atur ya. Lebih lengkap. Lebih lengkap ya. Ya di sana juga lengkap. Nah, gimana Han? Lo tuh udah kebiasaan bawa Netaffe. Ngerasain si isi-3 ini gimana? Gue harus akui kalau soal kenyamanan dan handling ya, Netaffe harus ini sih malu-malu kucing sih sama Citroen isi-3, harus hormat. Harus tunduk sama si isi-3 ya. Iya, jadi emang kalau di Citroen teman-teman dia emang juara banget bikin suspensi yang bantingannya enak karena dia punya konsep itu kan, advance comfort. Iya. Ya itu bikin apa ya? Memang walaupun ini mobil termurahnya di Citroen ya, meskipun versi listrik ya, tapi ini dibuat emang senyaman itu sih. Bantingannya benar, si Netaffe itu empuk. Netaffe empuk. Itu dia udah ada improvement yang untuk versi ya, konsumen untuk konsumen ya sedikit dapat. Dibikin lebih keras justru. Iya. Tapi ya masih berasa empuknya, dan kalau kita ajak zigzag atau kayak gini ya, manuver gitu, ini lebih ajak sih. Ini lebih ajak ya, kalau itu kayak tetap kayak ngambang gitu loh. Nah, bener nggak apa itu? Itu speed ini ya, speed limit iya, speed jadi buzzer ketika ya. di 80 km per jam
dia ada bunyi supaya ngasih tahu, Iya. udah 80, jangan kenceng-kenceng, nanti boros baterainya, gitu katanya. Gitu. Tapi ini yang gue suka juga Bang di Citroen E-C3 itu joknya juga lebar. Terus ada tambahan lidah, jadi Iya. di paha itu jadi lebih suportif. Emang Sementara panjang di ya. Netave Dan lihat dong posisi duduknya nih, posisi duduknya tinggi banget sih. Gue suka banget ketika duduk kita visual ke segala arah tuh jadi lebih apa ya? confident gitu ya. Iya, lebih enak. confident, lebih enak, lebih Benar. tenang. Tapi kalau di Netave itu lebih rendah, jadi kerasa lebih sporty gitu ya. Cuma ada satu hal yang menurut gue agak ngeganggu sih. Apa? Joknya tuh sempit banget kalau Iya. misalnya. Jadi gue tuh kerasa lebih kayak ke crunch gitu. Sementara di sini udah joknya lega, terus ya lumayan empuk sih. Lalu di belakangnya juga lumayan lega akomodasinya. Iya, benar. Jadi ya Ini hormat sih duduk Netave. di belakang tuh lebih lega ya dibanding si Netave ya. Nah iya, lebih lega dari lebarnya juga, dari legroom, headroom. Ya, ya karena Apalagi- ini basisnya si SUV dan dengan atapnya tinggi ya. Kalau misalnya di Netave itu kan merunduk gitu di belakangnya, jadi ya lebih terbatas lah. Yes. Oke, jadi kalau kita simpulin nih Han, Ya, dari masing-masing kelebihannya dulu deh. oke. Ya, kalau dari Netave apa, si Citroen E-C3 ini apa gitu kan. Oke, mulai dari Netave dulu. Oke, boleh dari Netave. Netave kencang, 10 Ya, detik. Pertama Akselerasinya. karena dia dari motor listrik sama tenaga dan torsinya lebih besar. Ya, lebih besar, 94 DK, 150 Nm. Lalu kapasitas baterainya Kapasitas juga baterainya lebih gede, besar, dengan sehingga range-nya lebih bagus, range-nya. jarak tempuh, Range-nya jarak lebih tempuhnya lebih bagus. jauh. Lalu dari fiturnya lebih lengkap, ada mode berkendara yang lengkap, ada Regeneratif fitur levelnya juga ya. iya, ada regeneratif, cruise control juga ada. Oh iya ada ya. Iya ada dong. Iya. Mas di sini mana cruise Han control? hampir ngesen pakai yang kiri nih. Iya. Biasa Netave. Ini nggak ada wipernya nyala nih nanti. Iya, kok soalnya Netave kan pakai stok kan buat Iya. transmisinya. Di sini jadinya buat mesinnya. Terus dia udah keyless ya. Udah keyless juga, terus Nyalainnya gampang, praktis. Oh iya, nyalain mesin lagi, nyalain motor, tinggal buka pintu langsung nyala. Langsung nyala. Sementara ini harus pakai anak kunci dulu. Iya, Udah gitu kalau di E-C3 Han, iya. ini harus diakui dari segi kenyamanan dia jempolan banget, Jempolan bantingan banget, suspensinya iya. enak. Walaupun empuk tapi handlingnya juga tetap tajam, beda sama si Netave gitu yang ya. melayang. Udah gitu ground clearance juga tinggi Ground teman-teman di clearance tinggi. 170, sementara si Netave cuma 130 ya. Ini 130 kan mobil perkotaan. Iya, tapi kan perkotaan juga Jakarta kan sekarang poldurnya udah Iya. segede-gede gambreng kan. Iya sih. Tinggi banget. Kadang soalnya waktu itu pernah tuh ada yang karena bantingan suspensi belakangnya empuk, ketika ngayun jadi mentok di bagian bawahnya. Kalau sekarang seharusnya enggak ya, karena Seharusnya udah enggak. ada improvement soal suspensi belakang. Untuk yang konsumen itu dapat yang suspensinya tuh udah ada improvement. ya, udah enak lah ya. Nah, kalau sebelumnya yang pink itu masih Ngayun-ngayun, benar. Oke, sekarang ngomongin harga nih Han. harga Citroen E-C3 itu 300 berapa? 88 juta yang kita pakai ya. 388 yang kita pakai. Ini yang yang dipakai. two-tone. Base-nya? teman-teman. Base-nya? Base-nya itu yang monokrom dia di 377. 377. Mulai dari 377. Netave Beda 2 juta. 379. Iya. Dan itu all in. Semua ya, udah Semuanya udah semua. Ya, tapi balik lagi sih ya, emang ini kedua merek ini sama-sama baru di Indonesia ya. Apalagi untuk mobil listriknya. Jadi emang masih masih berjuang banget Masih nih dia berjuang untuk banget. merebut hati konsumen, karena sebetulnya ada satu lagi nih di kelas yang mungkin harganya 300 jutaan ini 300 ya, jutaan. dengan dimensi yang mirip-mirip. Dimensi Itu mirip-mirip. Wuling Bingo. Aduh, Wuling itu kalau soal set harga sih bisa lebih menarik sih. Dia sampai saat ini belum dilunjurin teman-teman. Nah. Jadi memang kita belum bisa komparasi secara head to head gitu ya. Iya. Tapi kita harapannya sih emang dia harganya harusnya mirip-mirip kayak gini. Dan kalau kita ngeliat iklannya masih banget ya. Beda sama Citroen dan juga Neta yang kayaknya masih harus banyak berjuang. Lifetime warranty jangan lupa. Oh iya. Wuling sama Neta ngasih lifetime warranty. Oh iya. Sementara ini untuk baterai 7 tahun atau di 140.000 km kalau Iya. nggak salah ya. Lalu warranty secara keseluruhannya 3 tahun. Jadi emang ya dari situ aja udah beda. Tapi itu kan nggak untuk semuanya. Iya, nggak untuk semuanya. Cuma Ford Neta untuk buat 2024 orang doang. 2024. Sementara Neta sih. Ne- Oh iya benar Neta, ya. Neta Sementara 2024 Bingo orang. udah sampai 2000 dan dia Masih lanjutin. nggak ditutup ya. Nggak ditutup, Pokoknya Sam. sampai tanggal 15 Desember
ada SPK berapa ya udah berarti itu Iya. ya dapat warranty full ya. Berarti nanti kita nantikan lagi ya. Iya. Nanti kita nantikan apa Nanti. sih? Nah, pokoknya nanti kita Pokoknya kita tunggu nantikan ya. si Bingo EV kalau udah ada unit testnya kita bakal komparasi lah. Iya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.